tengah-tengah pergumulan yang ada di dalam kehidupan ini, di tengah-tengah ketidakpastian yang kami lihat di hadapan kami, ada satu jawaban setiap kali kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Ada satu ketenangan setiap kali kami sujud menyembah Tuhan. Ada satu jaminan bahwa ada jalan keluar yang kami akan terima daripada Tuhan. Karena itu pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Baik kami yang ada di tempat ini, baik kami yang beribadah di rumah, kami percaya Tuhan hadir bersama kami. Kami yakin hadirat-Mu juga ada bersama dengan kami. Hadirat yang menyembuhkan dan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih sepanjang minggu ini Allah, Engkau sudah memelihara kami. Dan sekarang waktunya kami mau duduk diam untuk mendengar suara-Mu. Berbicara kepada setiap kami. Ajarkan kami kebenaran-Mu. Dan biar Roh Kudus-Mu yang beracara di tengah-tengah kami. Menyingkapkan setiap kebenaran-Mu bagi setiap hati kami. Ampuni hamba-Mu dan layakan hamba-Mu. Di dalam keterbatasan hamba-Mu Tuhan, pakai hamba untuk menjadi alat berkat-Mu. Dan berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Tadi pagi-pagi saya mau kesini udah bingung saudara ya. Karena ada acara rame banget dari Monas ya, kemudian HI saudara ya. Jadi saya berangkat dari rumah tadi jam 9:15 saudaraku ya kesini karena kan gereja saya di Sungayoran Pasar Baru. Teman saya yang datang pagian udah kasih video. Itu jalan dari Harmoni Juanda itu udah macet. Puji Tuhan bisa tiba di sini dengan selamat, itu semua karena anugerah Tuhan. Nah jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya nggak tahu saudara pernah dengar apa enggak, sekitar 3 mingguan apa sebulan yang lalu. Ada seorang perempuan umur 62 tahun bunuh diri di Taman Anggrek saudara ya. Dia naik ke lantai atas, lantai 3 kalau saya nggak salah, dia terjun ke bawah. Saudara, memang kita tahu hidup ada masalah. Memang kita mengerti persoalan dan pergumulan selama kita ada itu selalu silih berganti. Tapi persoalannya adalah apa yang membedakan orang benar dengan orang yang gak percaya sama Tuhan. Kita tahu satu hal yang harus ada dalam hidup kita adalah sikap hidup kita sebagai orang benar, sebagai orang percaya. Karena kalau saya bilang orang benar, saudara mungkin bingung ya, kita udah bikin dosa masih dibilang benar. Kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita benar karena karya Kristus di atas kayu salib buat saudara dan saya. Sehingga hari ini walaupun kita masih bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita adalah orang-orang benar di mata Allah. Dan bagaimana sikap hidup kita sebagai orang benar? Bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya? Karena masalah persoalan pasti ada. Kita mau belajar dari Daud. Kita buka sama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 34. Saudaraku, Mazmur 34 ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Daud. Karena itu di ayat pertama Mazmur itu berkata begini. Dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras. Saudara, Daud lagi ada masalah. Dia dikejar oleh Saul, diburu sama Saul, mau dibunuh sama Saul hanya karena Saul iri hati dengan keberhasilan yang Daud peroleh. Saul dalam hati tahu bahwa dia sudah jauh dari hadirat Tuhan. Saul dalam hati tahu karena jauh sebelumnya Nabi Samuel sudah berbicara kepada Saul, Saul, karena kamu tidak taat, karena kamu tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan, maka Allah mengoyakkan kerajaan ini darimu dan memberikannya kepada orang lain. Harusnya Saul berbesar hati, tapi Saul termasuk raja yang picik. Dia nggak mau kerajaannya beralih. Makanya dia berusaha untuk membunuh Daud karena dia tahu Daud inilah satu hari yang akan menggantikan dia. Nah saudaraku, di dalam pelarian Daud mulai mikir gini, di Israel dia gak aman. Jadi caranya Daud untuk bisa aman adalah Daud akan pergi ke negara musuh karena Daud yakin di sana Saul gak akan mengejar. Jadi Daud pergilah saudaraku ke Gad, raja orang kepada Akhis raja orang Gad, barisan daripada bangsa Filistin. Dia pergilah ke Gad untuk mengungsi ke sana. Mula pertama kondisi kelihatannya aman, tapi rupanya sementara Daud berlindung di situ, ada pegawai raja Akhis, raja Gad, kenali Daud. Dan dia laporlah kepada Akhis, raja Gad.
Dan dia bilang begini kepada Akhis, "Raja, ini di tengah-tengah kita ada seorang yang namanya Daud yang ngungsi ke kita. Raja tahu nggak Daud itu siapa?" Nah, saudaraku, ingat ya, orang Israel bahkan bangsa-bangsa zaman dulu itu punya kebiasaan. Perempuan-perempuan tuh suka nyanyi. Ya, jadi bukan apa Pak Victor saja yang nyanyi, perempuan-perempuan suka nyanyi. Mereka nyanyi kapan? Mereka nyanyi pada waktu sesuatu terjadi. Nah, kalau rakyat menang perang, perempuan-perempuan itu akan nyanyi keluar dari kota menyambut tentara yang masuk yang menang perang. Dan saudaraku, lagu yang mereka nyanyikan itu merupakan lagu yang terjadi dalam bentuk peperangan ini. Jadi jangan ngarepin zaman dulu perempuan-perempuan maju ketemu sama tentara nyanyi lagunya Cikini ke gondang dia, nggak ada saudara ya. Jadi mereka nyanyi, mereka bilang gini, wah kalau Saul bunuhnya ratusan, wah kalau Daud bunuhnya ribuan. Nah saudaraku, nyanyian ini terdengar jauh sampai ke Filistin. Jadi pada waktu Akhis ini dengar ini orang ini nih yang katanya kalau bunuh orang Filistin dia bunuh ribuan. Daud takut, dan Alkitab katakan Daud meloloskan diri dengan cara apa? Pura-pura gila. Saudara pernah punya masalah? Ada pergumulan? Pernah nggak dalam pergumulan pura-pura gila? Nggak pernah, ya kan ya. Tapi Daud pura-pura gila karena apa? Udah nggak tahu jalan keluar lagi. Tapi lihat apa respon Daud terhadap penderitaan. Nah, ini yang mesti kita miliki sebagai orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Hal yang pertama, saudaraku, lihat Daud, dia boleh kehilangan teman. Dia punya teman satu-satunya namanya Yonatan anak Saul. Tapi dia kehilangan Yonatan sebab Yonatan gak bisa melindungi dia. Dia kehilangan pekerjaan karena dulu kan kerjaan dia di istana raja, betul ya. Dan dia kehilangan tempat tinggal dan keamanan karena dulu dia tinggal di istana Raja Saul. Tetapi Daud tidak pernah kehilangan imannya sama Tuhan. Karena itulah di tengah-tengah pergumulan, hal yang pertama yang kita harus lakukan seperti Daud lakukan. Saudaraku, Daud meresponi penderitaan dengan pujian. Bagaimana cara kita meresponi masalah pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita? Alkitab katakan Daud di dalam Mazmur 34 kita baca, dia meresponi penderitaan hidupnya itu bukan dengan makian. Dia meresponi penderitaan hidupnya itu bukan dengan keputusasaan. Dia meresponi penderitaan hidupnya itu bukan dengan marah-marah sama Saul, tapi dia meresponi penderitaan hidupnya dengan pujian. Karena itulah Mazmur 34 dibuka dengan perkataan, "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu," kata ayat yang kedua. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudaraku, Daud bilang puji-pujian kepada Tuhan tetap di dalam mulutku. Berarti mau susah mau senang Daud memuji Tuhan. Mau doa dijawab mau doa nggak dijawab Daud memuji Tuhan. Mau kondisi sekarang ini berubah mau kondisi belum berubah Daud tetap memuji Tuhan. Sekarang bandingin sama kita, kira-kira waktu masalah datang kita gimana? Bisa tetap muji Tuhan apa kagak? Atau kita muji Tuhannya pas lagi gajian doang? Udah pas tanggung bulan udah mulai susah muji Tuhannya. Kita udah mulai nyari utangan kiri kanan. Alkitab katakan Daud dalam kondisi apapun dia memuji Tuhan. Sekarang persoalannya adalah begini, kenapa Daud bisa memuji Tuhan? Kenapa Daud bisa menanggapi semua masalah dengan pujian kepada Tuhan? Sampai Daud mengeluarkan satu pernyataan bahwa aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mengapa? Saudara ingat pada waktu Daud menulis kitab Mazmur. Kondisi Daud gak selamanya baik. Tetapi kita baca di dalam Mazmur yang ditulis oleh Daud. Ini Mazmur merupakan banyak pujian kepada Allah. Nah, hari ini kita mau lihat kenapa Daud bisa memuji Tuhan. Sederhana, sebab Daud tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang menjawab dan sanggup melepaskan dia. Makanya itu di dalam ayat yang kelima Daud berkata, "Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala." Nah, kita waktu punya masalah cari siapa jemaat?
Cari Tuhan. Banyak kali kita begitu masalah datang yang kita ingat apa? Duh, mertua bisa nolong kita apa kagak ya? Aduh, mantu bisa nolong kita apa kagak nih ya? Saudaraku, kita tahu mantu nggak bisa diharapin, betul apa kagak? Mertua mau kaya apapun nggak bisa diharapin, betul apa enggak? Makanya orang tua ya, kalau doa buat anak, kalau saudara punya anak masih remaja pemuda seperti begini, doain supaya minta Tuhan berikan kepada dia nanti pasangan hidup yang takut akan Tuhan. Kaya itu bonus jemaat, ya kaya nggak takut Tuhan neraka, betul apa kagak? Saudaraku, saya satu hari ada satu ibu datang sama saya pelayanan di sebuah gereja. Ibu itu curhat sama saya. Dia hidupnya susah. Satu keluarga itu hidup tanda kutip lah ya, ekonominya tuh susah. Jadi si emak ini doa lah, punya anak 3 atau 4 ya. Anaknya paling besar itu perempuan, berdoa supaya anaknya ini terdapatnya orang kaya. Punya mantu orang kaya, doanya terjawab. Menantunya kaya, saudaraku. Punya mantu kaya, ternyata ini mertua hidupnya gak berubah. Dia bilang sama saya gini, aduh saya doanya salah kali ya katanya. Ini mantu kaya tapi gak takut Tuhan. Yang penting apa? Kaya. Nah, beberapa waktu yang lalu suaminya meninggal. Dia bilang begini, coba Bu, kebangetan ya, anak takut sama suami. Suami kaya, keluarga laki itu kaya semua. Anak takut sama suami, gak berani belain si mama. Jadi pada waktu suaminya meninggal, dikubur di Pondok Rangon. Kubur di Pondok Rangon, si emak sama satu adiknya kan ada 3, yang 2 ikut mobil mantu sama anak, yang 1 temenin dia ikut mobil jenazah ke Pondok Rangon. Saudaraku, keluarganya memang nggak susah. Jemaat yang datang juga sedikit, ya paling cuman pengurus gereja, beberapa orang dari mereka tuh punya satu yayasan yang namanya Yayasan Sukaduka, cuma itu doang yang datang. Udah selesai, bisa keluarga kan pulang duluan, betul, pulang belakangan, betul apa kagak ya? Telah foto-foto tamu pada pulang, keluarga mau pulang. Nah, si Ma begitu mau pulang, nih mantu bilang begini, ya udah Mak kita pulang dulu. Dia bilang saya bingung, ditinggalin di kuburan sendirian. Dia bilang saya mau naik apa? Ya, mantu bilang udah saya pergi pulang dulu, pulang naik mobil. Dia nggak mikir tuh emaknya, dia pikir emaknya pokoknya naik mobil. Dia kan kagak tahu mobil jenazah cuma ngantar doang, kagak pakai pulang, betul apa kagak? Saudaraku, jadi hari ini kita mau belajar begini, bener ya, firman Tuhan tuh bener. Daud itu lagi ngajarin kita. Daud bilang begini, pada waktu aku ini lagi susah. Daud bilang apa? Dia tahu satu hal, dia berseru sama Tuhan. Karena dia tahu hanya di dalam Tuhan ada jawaban. Dia tahu, dia bilang, aku tahu waktu aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Ayat 7 berkata, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Amin. Kalau berseru sama Tuhan, ada jaminan Tuhan pasti mendengar. Saudaraku, maka itu ya tiap hari catat nomor teleponnya Tuhan. Amin. Ya, udah punya kan nomor telepon Tuhan Yesus ya? 0818 333 10 5015 ya kan ya. Nah ya, kenapa mesti kosong? Karena kalau kita merasa diri kita punya, kita biasanya nggak mau datang sama Tuhan. Iya apa ya? Saya punya om di Bandung, itu kayaknya luar biasa. Dulu yang namanya pil buat malaria itu terkenal dengan nama pil Kina, betul apa enggak? Saudaraku, itu pil Kina, pabriknya dia yang punya, lisensinya dia yang pegang. Di Bandung dia termasuk salah satu orang kaya di sana. Susah, nggak percaya Tuhan. Kalau kita datang sana manggilnya cek ya, karena dia adiknya mami ya, cek percaya Yesus. Saudara tahu nggak cek bilang apa? Tuhan itu nggak perlu. Nih, cek nih ya, bisa kayak gini ya, punya rumah gede begini ya, itu cek kerja. Bukan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita nggak mengosongkan diri kita nggak bakalan ketemu sama Tuhan. Makanya harus waktu kita telepon Tuhan harus ada kosong di depannya ya, 0818
ya, Mazmur 81 ayat 8, 333 Yeremia 33 ayat 3, 5105 Mazmur 51 ayat 5. Semua berbicara mengenai berserulah kepadaku. Dan waktu kita berseru kepada Tuhan, kita tahu ada jaminan nomor telepon Tuhan gak pernah sibuk, tapi dia selalu menjawab doa. Amin. Karena itu Daud berkata, aku mau menyikapi masalahku dengan pujian, karena dia mengerti dia punya Tuhan yang menjawab doanya. Dan yang kedua, karena dia juga tahu dia punya Tuhan yang selalu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ya, Daud yakin bahwa dia punya Tuhan yang melindungi, yang menjaga, yang memelihara dia. Makanya di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11, kita baca sama-sama ayat 9, 10 dan yang ke-11. Ya, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan. Amin. Singa muda boleh kelaparan. Artinya kondisi itu lagi susah banget. Hutan kering, gak ada hujan. Binatang-binatang mungkin mati, susah. Singa muda bisa mati kelaparan karena udah gak ada mangsa. Tapi firman Tuhan bilang apa? Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Artinya Allah kita yang baik selalu memberikan berkat yang baik buat anak-anaknya. Karena itu menjelang tahun 2024 kita gak ngerti. Ada banyak hal yang sedang terjadi sekarang ini yang bisa membuat hati kita gelisah. Kondisi barang-barang yang terus meningkat naik, betul apa enggak? Ya, bahkan ada satu merek beras, ya, saya biasanya pakai merek beras ini sejak 2-3 bulan yang lalu udah bikin surat pernyataan bahwa beras itu sudah tidak lagi ada dan tidak akan bisa lagi dijumpai di Indonesia karena beras itu berhenti beroperasi sebab dia katakan tidak bisa memenuhi standar Indonesia. Sebab Pak Jokowi kan menerapkan standar kan, beras gak boleh dijual lebih dari harga sekian, dan dia gak bisa. Saudaraku, dan kita lihat ada banyak hal bisa buat kita khawatir. Tahun depan kita nggak ngerti. Ada pemilihan presiden, ada pemilihan caleg, ada pemilihan wakil-wakil rakyat. Betul apa enggak ya? Kita nggak ngerti. Tapi satu hal yang kita tahu, waktu kita mencari Tuhan, hidup kita di dalam takut akan Tuhan, kita tahu singa-singa muda boleh merana kelaparan. Orang yang mencari Tuhan, dia tidak kekurangan suatu pun yang baik. Artinya selalu ada jalan bagi Tuhan berkati kita. Selalu ada jalan bagi Tuhan untuk menolong kita. Selalu ada jalan bagi Tuhan untuk mencukupi semua kebutuhan kita. Amin. Karena itulah mari orang tua, ajar anak-anakmu dari masih muda untuk hanya berharap pada Allah. Ajar anak-anakmu sejak muda, apapun yang mereka butuhkan, ajar untuk berdoa. Kenapa? Karena satu hari kita sebagai orang tua tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Betul apa enggak? Tetapi kita tahu kalau kita enggak ada, Allah yang kita sembah, Allah yang disembah anak-anak kita, itu pasti akan sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Itu yang papi saya ajarin sama saya. Papi sebagai pendeta enggak ninggalin warisan apa-apa, cuma rumah doang. Papi pelayanan di gereja, bukan gereja besar, gereja kayak begini, gereja kecil, dan gereja itu miskin, saudaraku. Di sini masih pada bagus, pakai baju bagus, pakai sepatu. Gereja papi itu enggak, pakai sandal aja udah bagus. Ya, karena di daerah Ciputat ujung sono. Saudara, itu papi harus kerja, jadi harus full time, nggak bisa full time, harus part time. Papi harus kerja kantor dan apa? Karena dari kerja kantor papi harus biayai rumah dan biayai gereja. Sehingga sejak kecil mau ada apa-apa saya dibiasakan untuk apa? Doa. Saya nggak pernah ngerti papi meninggal begitu cepat. Papi kena serangan jantung dan meninggal. Anak-anak semua, saya masih kuliah ya, semua kakak saya juga kerjanya masih serabutan. Istilah kasarnya kita belum ada yang jadi di rumah. Tapi satu hal yang saya lihat, papi memang nggak tinggalin warisan apa-apa.
tapi papi tinggalin warisan iman buat kita. Dan itu yang pelihara kita sampai hari ini. Sehingga waktu saya punya anak, saya pun ajarin dia untuk apa? Beriman sama Tuhan. Karena saya tahu saya terbatas mencukupi kebutuhan dia, tapi dia punya Bapa di surga yang sanggup mencukupi semua kebutuhannya. Karena itu jemaat, ini merupakan sikap hidup kita, beda dari orang dunia. Kita boleh numpuk harta begitu banyak orang dunia, tapi pada waktu harta habis, dia bisa gila, dia bisa stres. Tapi kita anak-anak Allah, kita tahu, kita menumpuk harta di surga, kita menumpuk kepercayaan kita kepada Allah, dan kita yakin dia sanggup pelihara hidup kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku, apa ya sikap hidup orang benar yang harus kita miliki? Yang kedua, saudaraku, Daud meresponi kebaikan Tuhan dengan ketaatan. Saudaraku, kesesakan tidak menjadi alasan bagi Daud untuk tidak mentaati Tuhan. Mau kondisi kayak apapun, Daud selalu hidup di dalam ketaatan kepada Allah. Makanya di dalam Mazmur 34, di dalam ayat yang ke-12, Daud berkata begini, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Daud tahu hidupnya nggak baik, hidupnya susah, hidupnya penderita, nggak ada ketentuan. Tapi Daud bilang ini nggak jadi alasan bagi dia untuk tidak mentaati firman Allah. Makanya itu ayat 13 Daud berkata begini, siapa yang menyukai hidup? Siapa yang ingin melihat hari-hari baik? Padahal hidupnya kondisinya sedang tidak baik. Daud bilang apa? Jaga lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Saudaraku, sepanjang Daud dikejar-kejar, kita nggak pernah dengar, nggak pernah baca Daud ngomel-ngomel sama Tuhan. Iya apa iya? Kita nggak pernah baca Daud bersungut-sungut, dia bilang, Tuhan salah saya tuh apa sih? Kok saya diuber kayak begini tuh, musuh saya bunuh aja kenapa sih? Enggak tuh. Bahkan Daud mendapat 2 kali kesempatan buat membunuh Saul. Saudara ingat gak? Pertama kali pada waktu Saul tiba-tiba sakit perut. Daud lagi sembunyi di gua. Saul bisa masuk ke gua itu untuk buang hajat. Dan dia nggak tahu, lagi konsentrasi sakit perut, Daud ada di belakang. Betul apa enggak? Penasihat Daud yang namanya Yoab bilang begini, wah raja, ini kesempatan. Ini merupakan jalannya Tuhan. Tinggal sekali tikam mati musuhmu. Saudara ingat ya, nasihat belum tentu itu baik. Betul apa enggak? Enggak semua nasihat yang kita dengar itu baik. Daud bilang begini, jangan, aku nggak akan berani menjamah orang yang diurapi Allah. Biarlah Allah yang beracara sama dia. Kalau satu hari pun Saul akan mati, biar itu karena Tuhan, bukan karena aku. 2 kali Daud punya kesempatan untuk membunuh. Saudara lihat, Daud meresponi kebaikan Tuhan dengan ketaatan. Kita kadang-kadang suka dengar gini, emang benar Tuhan bilang suruh ngucap syukur, tapi kan kondisi kita lagi susah. Jadi ngomel-ngomel gak apa-apalah, biar puas hati saya. Emang bener Alkitab bilang begini, istri tunduk sama suami, hormati dia. Tapi maaf-maaf aja nih, laki gua anti. Suruh hormat sama laki, kalau lakinya kerja mending dah. Kalau laki gak kerja bagaimana caranya gua hormat sama dia. Bulan September kemarin kita pergi ke Pantai Indah Kapuk, saudara ya, ke Batavia Peak. Saya ulang tahun tanggal 19 September, kemudian saya ajak teman-teman kita ke sana. Nah, di antara teman-teman, saudaraku, ada satu teman yang lagi punya masalah keluarga. Punya masalah sama suaminya. Sulit untuk menghormati suaminya karena selama ini dari dia muda, kesalahan dari suaminya itu judi. Dulu kaya, judi habis. Udah gitu, udah habis. Akhirnya yang istrinya ini mulai, dia nggak punya keahlian lain selain masak, mulai masak, bertahun-tahun masak, lama-lama capek. Dan si suami akhirnya lihat istrinya masak, ya udah bantuin masak tanpa ada usaha buat cari kerjaan lain. Sampai satu hari si istri sakit, tulangnya sakit, tulang belakangnya sakit, pergi ke dokter dan dokter bilang nggak boleh banyak berdiri karena itu mempengaruhi tulang belakang. Sementara kalau masak nggak mungkin duduk, ya apa iya? Dia bilang sama suaminya, ya tolong dong cari kerja dah. Gimana nih caranya? Suaminya bukannya ambil jalan keluar malah marah-marah.
habis dimaki-maki istrinya. Saudaraku, sehingga istrinya punya kepahitan akhirnya sama suaminya. Anak-anaknya punya kepahitan sama si papanya. Nah, saudaraku, ini berlangsung beberapa tahun. Ya, kemudian waktu kemarin ketemu, saya bilang sama dia, kamu baik-baik ya, pas kita mau udahan mau pulang. Dia bilang begini, iya, mereka panggil saya Lause karena saya kan ngajar tamborin, saudara, jadi mereka panggilnya Lause. Mereka bilang gini, iya Lause katanya, doainlah biar saya sehat-sehat, itu dia ngomong. Kemudian sebelum dia pulang dia bilang begini, terus nggak usah doain saya balik sama dia ya, sorry, katanya gitu. Jadi artinya walaupun udah tinggal satu rumah, tapi hati istrinya udah tertutup sama suaminya. Saudaraku, nggak gampang untuk melakukan firman Tuhan dan tetap ada di dalam ketaatan waktu kondisi susah, betul apa enggak? Nggak gampang. Karena seringkali kita kalau kondisi lagi susah, kita cenderung hati kita nggak taat firman, karena kita lebih taat sama perasaan kita. Nah, sebulan yang lalu saya pelayanan di gereja dia dan suaminya datang ibadah. Jadi udah lama nih sejak pandemi dia nggak pernah ibadah lagi, dia cuma online. Suaminya ikut kebaktian. Waktu saya khotbah tentang keluarga. Dan waktu selesai ibadah keluar, dia samperin saya. Dia bilang, Ci, katanya, makasih itu khotbahnya buat saya. Saya cuma bilang begini, tetap setia untuk berdoa. Sebab dalam rumah tangga cuma dibutuhkan satu orang untuk mentaati firman, maka mujizat akan terjadi dalam rumah tangga itu. Jadi saya bilang tetap setia, lakukan aja, taat sama Tuhan. Saudaraku, memang taat gak mudah. Kalau taat kondisi baik enak. Kalau taat semua serba baik enak. Tapi kalau taat lihat laki kayak begini ya, bikin mata sepet, betul apa kagak ya? Kalau taat lihat mantu begini, betul ya mertua ya? Mantu sekarang luar biasa, betul ya? Banyak mertua bilang begini, duh beda sama kita dulu, kata mertua tuh ya kalau cerita sama saya. Beda ya sama saya dulu ya, katanya. Kalau kita mah dulu, katanya, kata si emak-emak nih ya. Dulu kita mah jadi mantu, tunduk sama mertua. Takut, nyangutin aja takut. Mantu sekarang boro. Kita belum ngomong aja dia udah melotot. Betul apa kagak ya kan ya? Nah saudaraku, untuk mengasihi itu gak gampang, betul? Ada satu mertua bilang sama saya, susah untuk mengasihi. Banyak kepahitannya daripada bisa mengasihinya. Sehingga akhirnya hari-harinya yang diisi bukan dengan apa, diisi dengan persungutan. Udah gitu, anak apa-apa nanya bini. Mau minta apa-apa nanya bini. Mama bilang perlu duit nih, pinjam dulu segini. Anak bukannya bilang iya mah, enggak, pada dibilang pinjam enggak banyak. Anak bilang apa? Ntar ya saya tanya istri saya dulu, udah satpam di rumah istri, betul apa kagak? Dan untuk taat gampang apa susah? Enggak gampang. Taat bahwa hai orang tua, jadilah teladan dalam hidupmu untuk anak-anakmu, enggak gampang, betul apa enggak? Taat bagi anak untuk menghormati mertua itu juga nggak gampang, betul ya? Karena nggak semua mertua gampang disenangin hatinya. Puji Tuhan, mertua di sini baik-baik semua, amin ya. Nah ya, tapi ada banyak mertua di luar sana yang sama menantu tuh dianggap saingan, betul apa enggak? Banyak, ya. Teman saya bilang begini, aduh, serba salah hidup. Anak cuman satu, dia doang, laki-laki, tinggal sama emak. Menikah, nah terus mau gimana? Nggak mungkin suruh emak tinggal sama tempat lain, nggak dia ngurusin emak, tinggal di rumah, emak berantem mulu sama mantu. Si emak merasa, lu sejak kawin nggak sayang sama gua, sayang sama bini lu. Ya iyalah, masa ya iya dong, betul apa kagak? Iya, ibu-ibu kagak usah cemburu. Kalau anak kita sayang sama mantu kita, ya kalau dia kagak sayang dia kagak kawin, betul apa enggak? Jadi mertua suruh ngapain? Sayangin mantu. Nah si mantu ngerasa disentimenin sama mertua. Mertua ngerasa mantu gua kayak begini sama gua. Jadi kalau anak pulang, teman saya pulang bingung. Masuk pintu langsung emak lapor. Bini lu tuh ajarin. Dia begini di sini. Kan emak nganggep itu rumahnya dia, betul ya? Sampai kamar, istri lapor. Si mama tuh kebangetan. Kan mantu bingung atau anak bingung kan saudaraku, kesono emak kesini bini ya turut hati teman-teman saya sama-sama ya bilang aduh pusing nih gua ya, bini gua begini, emak gua begini. Terus teman saya ada satu yang udah ceritanya udah lulus,
Anakku udah gede-gede, udah misah tempat sama mertua. Dia bilang begini, nah makanya bro, lu tahu kan ya neraka itu ada, katanya gitu saudara ya. Jadi hari ini kita belajar gini, kalau kita jadi orang, gimana caranya orang bisa lihat Yesus dalam hidup kita? Bukankah sikap hidup kita harus benar? Bukan dalam kondisi seperti apapun kita nggak punya alasan untuk tidak mentaati firman. Betul apa enggak? Nggak gampang, tapi ingat Alkitab. Firman Tuhan katakan di dalam Galatia pasal 6, bukan Galatia pasal 6, Roma pasal 12. Yuk kita buka sama-sama. Roma pasal yang ke-12. Ayat 17 dan 18. Roma 12 ayat 17 dan 18. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan amin menantu, amin mertua. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung pada kita, yuk hidup dalam perdamaian. Kenapa? Supaya kita belajar meresponi kebaikan Tuhan dengan kebaikan, dengan ketaatan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana ternyata sikap hidup orang benar. Yang pertama, sikap hidup kita mesti ngapain? Responilah penderitaan dengan pujian. Yang kedua, bagaimana sikap hidup kita? Responilah kebaikan Tuhan dengan ketaatan. Kita semua udah ngalamin kebaikan Tuhan, betul apa enggak? Respon itu dengan ketaatan. Dan yang terakhir, yang ketiga, penderitaan membawa Daud semakin mengenal Tuhan. Saudaraku, Tuhan pasti punya tujuan untuk setiap masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tujuan Tuhan satu, supaya kita semakin mengenal siapa Dia, supaya kita semakin mengenal kasih-Nya, supaya kita bisa makin mengalami pertolongan dan pegangan tangan-Nya. Karena itulah di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Mazmur pasal yang ke-34 ayat 19 dan sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca sama-sama. Mazmur 34 ayat 19 sampai 21 ya. 2, 3. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tiada satu pun. Artinya apa? Artinya begini, waktu Tuhan berkata Dia melindungi segala tulangnya, nggak ada satu pun yang patah. Saudara ingat, ini Mazmur merupakan syair. Syair bicara banyak tentang perumpamaan atau kiasan. Supaya waktu saudara baca ini, saudara jangan bilang gini, katanya Tuhan melindungi segala tulangnya nggak patah. Nah, kemarin saya keserempet bajai patah tuh tangan saya. Terus ayat ini mana artinya? Nah, sekali lagi ini merupakan apa? Syair. Bentuk Mazmur ini adalah syair. Kalau syair itu banyak perumpamaan-perumpamaan, kiasan-kiasan yang diungkapkan. Jadi maksud ayat ini adalah begini, Tuhan melindungi segala tulangnya sehingga nggak ada satupun yang patah. Artinya gini, masalah bisa datang, persoalan bisa ada, musibah bisa terjadi, tetapi semua ada dalam kendali Allah. Nah itu maksudnya ya, sehingga kita nggak kecewa terus bilang Tuhan firmannya salah nih, enggak. Nah saudaraku, firman Tuhan bilang apa? Bahwa kemalangan orang benar banyak. Tadi saya bilang orang benar siapa? Kita. Kemalangan orang benar banyak. Artinya kesulitan bisa terjadi, masalah bisa terjadi. Kita ke gereja nggak ada jaminan kita nggak punya pergumulan. Kemarin salah satu jemaat Sungai Yordan kecelakaan, baru mau berangkat ke ibadah pemuda. Kita ada ibadah pemuda hari Sabtu tuh jam 5 sore. Itu kejadiannya jam 4 kalau saya nggak salah, dapat berita setengah 4 atau jam 4. Dia naik motor kecelakaan tunggal. Sekarang hari ini saya belum tanya kondisinya. Kemarin kondisinya masih belum sadar, kepalanya retak saudara ya. Kemudian ada luka, jadi masih belum ngerti ada pendarahan sama kepalanya retak. Kita mungkin bilang begini, oh kok bisa, kan mau ke gereja, kok kecelakaan? Saudaraku, Alkitab bilang kemalangan orang benar itu banyak, tapi ada janji Tuhan. Tuhan bilang apa? Tetapi Tuhan akan melepaskan dia. Berarti selalu ada pertolongan.
Nah, kenapa Tuhan izinkan masalah? Saudaraku, sebab lewat masalah kita mengerti Tuhan pegang kendali. Lewat masalah kita mengerti kita bisa mengandalkan Dia. Lewat masalah kita mengerti Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka itulah Ayub di dalam pergumulan dan masalah. Ayub berkata apa? Hanya dari kata orang aku tahu engkau. Tetapi sekarang mataku melihat engkau. Kisah Ayub mengajarkan kita bahwa gak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita yang tidak dikendalikan oleh Allah. Ingat, setan kan bilang apa sama Ayub? Sama Tuhan? Tuhan, terang aja Ayub cinta Tuhan. Tuhan berkati sih. Tuhan bilang apa? Oke, ambil, aku angkat pagarnya, perbuatlah. Tapi tidak lakukan apa-apa untuk tubuhnya. Betul apa enggak? Setan boleh ambil semua, setan gak berani ngutik tubuhnya Ayub. Kemudian setan bilang ini, mata ganti mata, gigi ganti gigi, coba kasih kesakitan, coba kasih penyakit. Masa dia gak menyangkal Tuhan? Terus Tuhan bilang apa? Oke, boleh tubuhnya tapi sayangkan nyawanya. Berarti semua yang dikerjakan selalu ada batasannya. Jadi hari ini kita juga belajar bahwa tiap masalah persoalan pergumulan, semua ada kendali Allah. Gak akan melebihi kekuatanmu. Itu yang namanya kendali Allah. Makanya orang Kristen harusnya gak boleh putus asa. Orang Kristen harusnya gak boleh ada yang bunuh diri. Karena semuanya ada di dalam kendali Allah. Bahkan di dalam masalah kita bisa mengalami Allah dalam hidup kita. Betul apa enggak? Ada seorang ibu yang anaknya sakit kanker, saudara. Itu dia gak tahu kalau anak ini kanker. Dia cuma tahu anak ini bolak-balik ngeluh kalau kepalanya sakit. Masih kecil anaknya, baru umur 8 tahun. Karena dia tinggalnya di Amerika bukan di Indonesia, dia gak kenal yang namanya obat warung. Jadi sakit dikasih obat untuk penurun sakit, tapi nggak sembuh juga, bawa ke dokter. Bawa ke dokter, dokter periksa, dokter bilang mungkin cuaca, mungkin dia stres, ya udah dikasih obat. Tapi ternyata sakitnya makin sering sampai nih anak hampir tiap hari itu ngeluh, pulang sekolah tuh kadang pulang izin karena apa? Nggak tahan dengan sakitnya. Akhirnya dokter periksa semuanya ya, di MRI semuanya ya, akhirnya di scan ketahuan bahwa di otaknya, di bagian bawah otak itu ada gumpalan tanda kutip yang dicurigai sebagai tumor. Dan dokternya bilang letaknya itu pas di bawah otak dan riskan banget untuk dioperasi. Dokter nggak berani operasi, bahkan nggak berani biopsi. Dokter hanya berharap ini nggak apa-apa. Ternyata pada waktu masuk rumah sakit 2 minggu, 3 minggu, ini anak mengeluh makin sakit, diperiksa lagi perkembangan tumbuhan ini nih besarnya cepet banget berkembangnya, diameternya. Itu yang bikin anak itu sakit karena dia neken otak, otak naik ke atas ketemu dengan batok kepala kita, ya kan saudara, ya itu neken ke sana, itu yang bikin sakit. Dan dokter akhirnya panggil mamanya dan bilang kelihatannya ini kanker ganas. Karena hanya dalam tempo sekitar 1-2 minggu, ini pembesarannya udah begitu cepatnya. Saudaraku, dan nggak ada obat. Mamanya orang percaya Tuhan, setia ke gereja, doa, puasa. Dan dia nggak ngerti kenapa semua ini terjadi. Saudaraku, dan akhirnya dia tanya sama dokter. Menurut dokter, kira-kira berapa lama anak ini bisa bertahan? Karena nggak berani di kemo sebab ada di otak, dokternya hanya berkata, kalau lihat kondisi, kalau anak ini kuat 2 bulan, kalau dia nggak kuat 2 minggu. Saudara bisa bayangin ya, punya anak cuma 1 laki-laki, udah ditentukan umurnya, perasaannya kayak apa. Dan ibu itu pun sama, dia bilang dokter suruh bawa pulang ke rumah, kasih dia makan apa yang dia mau, kasih morfin untuk ngurangin sakitnya, dampingin. Dan ibu ini tahu, satu-satunya yang bisa dia buat adalah dia mulai cerita tentang surga. Dia harus mempersiapkan anak ini untuk kekekalan. Dan anak ini memang udah percaya Tuhan Yesus. Anak ini tahu Yesus satu-satunya juru selamat, jalan keselamatan buat hidup dia. Dia udah tahu. Dan saudaraku, dan anak ini selalu bilang begini, Mami, aku tahu
Aku tahu aku masuk surga, aku tahu Tuhan Yesus udah mati bagi aku. Cuman yang aku tanya, mati itu seperti apa rasanya? Gak ada yang tahu mati itu rasanya kayak apa, betul apa enggak? Dan mamanya cuma bilang begini, nak, kamu gak perlu takut sama yang namanya kematian. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mati itu adalah seperti begini, kalau kamu tidur dan bangun pagi-pagi, kamu buka mata, kamu lihat mami, berarti kamu masih ada di sini. Tapi kalau kamu bangun tidur, kamu buka mata, kamu lihat Tuhan, berarti kamu ada di surga. Dan 2 minggu persis seperti kata dokter, dipelukan mamanya, anak itu pulang. Saudaraku, mamanya bersaksi di sebuah stasiun televisi. Dan dia berkata begini, itu masa paling berat dalam hidup saya. Itu masa paling gelap dalam perjalanan saya. Tetapi kalau saudara bertanya, dia bilang, itu adalah masa di mana saya merasakan Tuhan paling dekat. Seolah-olah waktu saya lagi peluk anak saya duduk di ayunan, di rumahnya itu ada ayunan, saya duduk di ayunan, kemudian saya elus kepalanya karena untuk meredakan sakitnya. Seolah-olah saya bisa pegang Yesus karena saya rasakan dia ada di sebelah saya dan dia peluk saya. Saudaraku, Tuhan itu sayang sama kita. Dia buktikan dengan dia datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib untuk saudara dan saya. Dan firman Tuhan katakan dengan jelas, dia adalah pengantara buat engkau dan saya. Bukannya tidak merasakan penderitaan kita. Bukannya tidak mengerti penderitaan kita. Karena dia sudah menderita lebih dulu buat kita. Saudara ingat waktu dia digantung di atas kayu salib karena dosa kita. Dia menderita penderitaan yang tidak pernah bisa ditanggung oleh manusia. Di atas kayu salib. Saudaraku, waktu dia berkata, sudah selesai. Bukankah semuanya sudah ditanggung di dalam dia? Saat dia berseru di atas kayu salib dan berkata, Eli, Eli lama sabachthani. Bukankah dia mengalami kesepian yang paling dalam? Dia mengalami sakit yang paling dalam. Kita sakit kalau dia yang dampingin masih enak. Tapi Yesus waktu dia ada di sana, Alkitab katakan bahkan Allah memalingkan wajahnya. Karena pada waktu itulah semua dosa manusia ditanggungkan atas dia. Tetapi pada waktu dia bangkit, dia berkata apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Sehingga hari ini, kenapa kita sebagai orang benar, kita bisa meresponi penderitaan itu dengan pujian. Sederhana, karena kita ngerti penderitaan ini, masalah ini membawa kita semakin mengenal dia. Bahwa dulu dia tanggung semua sendiri, sekarang kita gak pernah tanggung semua sendiri. Seberat apapun masalah kita, sebesar apapun pergumulan kita, kita tahu ada Tuhan yang menolong kita. Kita tahu ada Allah yang menghibur kita. Kita percaya ada sepasang tangan yang berlubang paku yang sampai hari ini memegang erat tangan kita dan berkata, jangan takut, aku ini menyertai engkau. Karena itu mari jemaat, hidup lebih sungguh bagi Tuhan. Mari jemaat, iman kita makin terus ada sama Yesus. Masalah gak bisa memisahkan kita daripada kasih Allah. Dan lewat pergumulan hidup kita, orang luar akan melihat kehidupan orang benar itu berbeda. Kenapa? Di sono penuh keputusasaan, di sini penuh dengan pengharapan. Amin. Kita berdoa. Bersyukur untuk apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Sehingga hari ini kita bisa berkata, Tuhan, aku tahu, aku bisa meresponi penderitaanku dengan pujian. Sebab aku ngerti bahwa Engkau yang ada bersamaku memberikan damai sejahtera dalam hidupku. Kita bisa belajar bahkan di tengah-tengah masalah tetap hidup dalam ketaatan. Sebab pada waktu pergumulan datang, kita bisa melihat contoh teladan yang luar biasa. Yesus, dia taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Dan kalau Yesus sanggup, kita yakin Allah akan menyanggupkan engkau dan saya juga. Dan kita bersyukur karena justru lewat masalah dan penderitaan, kita semakin mengenal dia. Kita mengalami dia, kita mengalami kasih, pertolongan, kuasa, dan pegangan tangannya.
Terima kasih untuk firman yang kami dengar pada pagi ini. Meteraikan dalam hati kami Tuhan. Bersyukur untuk kondisi kami yang baik saat ini. Bersyukur juga untuk kondisi kami yang kurang baik saat ini. Tuhan, ajar kami dalam segala musim hidup kami untuk tetap mentaati Tuhan. Ajar kami dalam segala musim kami untuk senantiasa memandang kepada Tuhan dan melihat bahwa kami punya Tuhan dan itu cukup bagi kami. Kami punya Tuhan yang menolong kami, menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami, dan itu cukup menjadi jaminan buat kami. Terima kasih Tuhan, hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan memberikan kepada kami terus kekuatan penghiburan, memberikan kepada kami terus firman-firman Tuhan, berbicara kepada setiap kami waktu masalah persoalan datang, sehingga saat pergumulan datang kami tahu kami dapat memandang ke atas dan berkata, aku kuat karena aku punya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudaraku.